Barcelona sedang memasuki fase sulit pertama mereka musim ini setelah 2 kekalahan beruntun dalam sepekan yang memicu tanda tanya besar soal taktik dan mental tim. FC Barcelona tengah berada di titik nadir pertama mereka di musim 2025-2026. Setelah tampil begitu dominan dan meyakinkan di awal kompetisi, pasukan asuhan Hansi Flick justru terpeleset dengan 2 kekalahan menyakitkan dalam kurun waktu sepekan. Hasil ini langsung terbentakan panas di kalangan pengamat dan media Spanyol. Sorotan utama tentu tertuju pada pendekatan taktik Flick, khususnya penerapan garis pertahanan tinggi, high defensive line yang menjadi ciri khasnya. Skema tersebut memang efektif saat tim dalam kondisi ideal, tetapi ketika beberapa pilar penting seperti Pedri dan Gavi harus absen karena cedera, celah di lini tengah dan pertahanan mulai terlihat jelas. Transisi bertahan menjadi kurang solid, sementara lawan mampu mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan. Kekalahan Bronckhorst bukan hanya memukul secara teknis, tetapi juga berdampak pada persaingan papan atas. Situasi tersebut justru menjadi keuntungan bagi Real Madrid yang kini memimpin klasemen sementara La Liga. Tekanan pun kini sepenuhnya berada di pundak Flick untuk segera menemukan solusi. Media-media Spanyol mulai mempertanyakan fleksibilitas sang pelatih. Flick dinilai terlalu keras kepala dalam mempertahankan filosofi bermainnya tanpa menyesuaikan kondisi skuad yang sedang pincang. Dengan jadwal yang padat dan tuntutan hasil instan, perubahan strategi, bahkan langkah radikal, mulai dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Di sisi lain, kontroversi juga muncul dari keputusan VAR dalam laga kontra Girona FC. Insiden yang melibatkan Jules Koundé memicu ketidakpuasan karena dianggap krusial dan berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Alih-alih meredam polemik, penggunaan VAR kembali menjadi pusat perdebatan dan menambah panas situasi di sekitar tim. Kini, Barcelona menghadapi momen krusial, bangkit dengan evaluasi taktik dan mentalitas, atau semakin tertekan dalam pusaran krisis yang bisa membesar jika tak segera diatasi. Arbeloa minta Madrid fokus. Alvaro Arbeloa menyadari sepenuhnya bahwa laga lawan Benfica tidak akan mudah. Terlebih, fans tim lawan memiliki kemampuan untuk menciptakan atmosfer yang bisa memberikan tekanan kepada tim tamu. Untuk itu, Arbeloa meminta para pemainnya untuk fokus dan mencoba menunjukkan penampilan terbaik mereka agar bisa membawa pulang kemenangan. Francisco Totti dan babak baru di Roma. Angin segar berembus ke arah Stadion Olimpico. Legenda hidup sekaligus simbol abadi AS Roma Francisco Totti secara terbuka membenarkan rumor mengenai potensi kembalinya ia ke klub yang telah membesarkan namanya. Kabar ini menjadi oase bagi para pendukung Giallorossi yang merindukan sosok R. Pupone di jajaran manajemen klub. Neraka Istanbul menanti si Nyonya Tua. Galatasaray akan menyambut Juventus di Rams Park dalam laga leg pertama playoff knockout Liga Champions 2025-2026. Duel ini menjadi ujian berat bagi skuad Luciano Spalletti yang tengah dihantam badai cedera saat harus menghadapi atmosfer neraka pendukung tuan rumah. Secara historis, Juventus belum pernah meraih kemenangan dalam lawatan mereka ke markas Galatasaray di kompetisi tertinggi Eropa. Derby Liga Petani di kancah Eropa. Duel panas sesama wakil Prancis akan tersaji di bawah playoff Liga Champions. AS Monaco akan menjamu sang juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga leg pertama yang diprediksi akan berlangsung sengit di Stade Louis II. Luis Enrique diprediksi akan tetap menginstruksikan anak asuhnya untuk mendominasi penguasaan bola. Monaco sebaliknya kemungkinan besar akan bermain lebih pragmatis. Ruang ganti PSG tetap solid. Seladang PSG Johan Efes menegaskan bahwa suasana internal timnya tetap kondusif menjelang laga krusial playoff Liga Champions melawan AS Monaco. Pernyataan Efes itu muncul sebagai upaya meredam spekulasi keretakan tim, menyusul kritik tajam yang dilontarkan rekan setimnya Ousmane Dembélé. Usai kekalahan atas Rennes pekan lalu, Dembélé secara terbuka mengkritik performa tim yang dinilainya terlalu mengandalkan ambisi individu ketimbang bermain sebagai satu kesatuan. Jose Mourinho waspadai amuk balas dendam Los Blancos. Aroma balas dendam menyelimuti jelang laga playoff Liga Champions yang mempertemukan Benfica dengan raksasa Spanyol Real Madrid.
Mourinho melontarkan peringatan keras kepada skuadnya untuk tidak jemawa meski sempat mempermalukan mantan klubnya tersebut pada pertemuan sebelumnya. Mourinho menilai kekalahan dramatis yang dialami Los Blancos justru menjadi bahan bakar yang berbahaya. Barcelona sedang memasuki fase sulit pertama mereka musim ini, setelah 2 kekalahan beruntun dalam sepekan yang memicu tanda tanya besar soal taktik dan mental tim. FC Barcelona tengah berada di titik nadir pertama mereka di musim 2025-2026. Setelah tampil begitu dominan dan meyakinkan di awal kompetisi, pasukan asuhan Hansi Flick justru terpeleset dengan 2 kekalahan menyakitkan dalam kurun waktu sepekan. Hasil ini langsung terbenakan panas di kalangan pengamat dan media Spanyol. Sorotan utama tentu tertuju pada pendekatan taktik Flick, khususnya penerapan garis pertahanan tinggi, high defensive line yang menjadi ciri khasnya. Skema tersebut memang efektif saat tim dalam kondisi ideal, tetapi ketika beberapa pilar penting seperti Pedri dan Gavi harus absen karena cedera, celah di lini tengah dan pertahanan mulai terlihat jelas. Transisi bertahan menjadi kurang solid, sementara lawan mampu mengeksploitasi ruang di belakang garis pertahanan. Kekalahan Broncos ini bukan hanya memukul secara teknis, tetapi juga berdampak pada persaingan papan atas. Situasi tersebut justru menjadi keuntungan bagi Real Madrid yang kini memimpin klasemen sementara La Liga. Tekanan pun kini sepenuhnya berada di pundak Flick untuk segera menemukan solusi. Media-media Spanyol mulai mempertanyakan fleksibilitas sang pelatih. Flick dinilai terlalu keras kepala dalam mempertahankan filosofi bermainnya tanpa menyesuaikan kondisi skuad yang sedang pincang. Dengan jadwal yang padat dan tuntutan hasil instan, perubahan strategi, bahkan langkah radikal, mulai dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Di sisi lain, kontroversi juga muncul dari keputusan VAR dalam laga kontra Girona FC. Insiden yang melibatkan Jules Koundé memicu ketidakpuasan karena dianggap krusial dan berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Alih-alih meredam polemik, penggunaan VAR kembali menjadi pusat perdebatan dan menambah panas situasi di sekitar tim. Kini, Barcelona menghadapi momen krusial, bangkit dengan evaluasi taktik dan mentalitas, atau semakin tertekan dalam pusaran krisis yang bisa membesar jika tak segera diatasi. Arbeloa minta Madrid fokus. Alvaro Arbeloa menyadari sepenuhnya bahwa laga lawan Benfica tidak akan mudah. Terlebih, fans tim lawan memiliki kemampuan untuk menciptakan atmosfer yang bisa memberikan tekanan kepada tim tamu. Untuk itu, Arbeloa meminta para pemainnya untuk fokus dan mencoba menunjukkan penampilan terbaik mereka agar bisa membawa pulang kemenangan. Francisco Totti dan babak baru di Roma. Angin segar berembus ke arah Stadion Olimpico. Legenda hidup sekaligus simbol abadi AS Roma Francisco Totti secara terbuka membenarkan rumor mengenai potensi kembalinya ia ke klub yang telah membesarkan namanya. Kabar ini menjadi oase bagi para pendukung Giallorossi yang merindukan sosok R. Pupone di jajaran manajemen klub. Neraka Istanbul menanti si nyonya tua. Galatasaray akan menyambut Juventus di Rams Park dalam laga leg pertama playoff knockout Liga Champions 2025-2026. Duel ini menjadi ujian berat bagi skuad Luciano Spalletti yang tengah dihantam badai cedera saat harus menghadapi atmosfer neraka pendukung tuan rumah. Secara historis, Juventus belum pernah meraih kemenangan dalam lawatan mereka ke markas Galatasaray di kompetisi tertinggi Eropa.